Selamat malam, selamat datang kembali di YouTube channel Andi Suanda. Hari ini kembali saya menjawab pertanyaan dari audiens atau subscriber dari YouTube channel ini, yaitu bagaimana mendapatkan exclusive listing. Jadi bagi Anda yang belum tahu exclusive listing di dalam bisnis agent property adalah di mana Anda mendapatkan hak eksklusif untuk memasarkan sebuah properti. Jadi di mana semua agent atau semua broker properti yang akan menjualkan properti tersebut harus melalui Anda. Sebelum saya jawab pertanyaan mengenai strategi mendapatkan exclusive listing, ada baiknya saya memberikan dulu alasan mengapa Anda harus mendapatkan exclusive listing dibandingkan open listing. Jadi exclusive listing ini adalah hak tertinggi di dalam memasarkan sebuah properti. Dan apabila Anda bisa jago di dalam mendapatkan exclusive listing, maka kontrol pendapatan ada di tangan Anda. Jadi teman-teman kita, rewet yang ada di Australia, kebanyakan atau semua listingan mereka itu adalah exclusive listing. Beda di Indonesia. Di Indonesia 90% lebih listing adalah open listing. Jadi, mengapa sih harus Anda mendapatkan exclusive listing? Yang pertama, ini untuk keamanan Anda di dalam memasarkan sebuah properti, apalagi properti itu adalah properti hot listing. Jadi seringkali pada waktu kita pemasaran, kita pasti keluar yang namanya dana promosi. Dan biasanya dana promosi itu pun tidaklah kecil. Kadang bisa jumlahnya sampai dengan jutaan rupiah. Nah, apabila hal tersebut sudah Anda keluarkan, promosi sudah Anda keluarkan, tetapi Anda tidak mensecure listing tersebut di dalam bentuk exclusive listing, maka kerugian ada di tangan Anda. Bisa saja pada waktu negosiasi sudah dekat, bukan Anda yang menjual, tetapi agen lain yang bisa menjualkan properti tersebut. Jadi, uang yang sudah Anda keluarkan, alamat tidak akan kembali. Jadi saya menganjurkan kepada Anda, sales property, agent property, untuk bisa mengasah kemampuan di dalam mendapatkan exclusive listing. Security atau keamanan di dalam pemasaran itu penting juga apabila Anda berada di sebuah kantor properti di mana di kantor tersebut sangat kompetitif, di mana rekan-rekan Anda sangat banyak yang memasarkan secondary. Saran saya adalah Anda harus jago di dalam mendapatkan eksklusif. Apabila Anda open dan katakanlah di kantor Anda ada 100 orang yang juga punya listingan tersebut, jadi kemungkinan Anda bisa mendapatkan closing terhadap properti-properti Anda pasarkan itu sangat tipis chance-nya. Jadi apabila Anda di kantor yang memang sangat kompetitif, ada baiknya Anda harus berusaha untuk mendapatkan yang namanya eksklusif. Terus alasan yang kedua, ini yang alasan yang paling banyak dibenci agent properti adalah dengan eksklusif listing itu membuat Anda bekerja lebih keras dan lebih smart. Jadi kayak Anda sekolah. Kenapa kok pada waktu kita sekolah atau kuliah selalu ada yang namanya tes atau ujian? Karena dengan tes dan ujian membuat kita belajar lebih keras. Sama seperti halnya dengan exclusive listing. Apabila Anda memegang exclusive listing, kemungkinan besar penjual Anda atau vendor Anda pasti akan mengejar Anda seperti anjing yang selalu menggonggong di belakang Anda, mengejar bagaimana progres pemasaran Anda, dan itu membuat Anda stres dan mungkin tertekan. Tetapi stres yang terukur dapat membuat Anda bekerja dengan lebih baik, lebih smart, dan lebih profesional dan terorganisir. Jadi penting sekali bagi kita untuk bisa mendapatkan yang namanya exclusive listing. Pertanyaannya adalah bagaimana tips dan strategi untuk mendapatkan exclusive listing. Jadi untuk mendapatkan exclusive listing itu bukanlah hal yang mudah.
15 tahun lalu pertama kali saya menjadi agent properti, saya tidak tahu bagaimana caranya mendapatkan eksklusif listing. Jadi semua listingan saya itu adalah open listing. Saya tidak tahu. Nah, pada waktu itu saya berusaha proaktif, tanya kepada senior saya minta bimbingannya dengan cara saya mengikuti dia pada waktu dia melakukan yang namanya presentasi listing. Dan ternyata kunci dari semua strategi atau tips di dalam mendapatkan exclusive listing adalah self-confident yang tinggi. Jadi, apabila Anda sudah punya self-confident yang tinggi, itu sudah 50% chance Anda untuk mendapatkan yang namanya exclusive listing. Saya punya sebuah story. Lebih daripada 10 tahun lalu, saya punya seorang tim agent property yang backgroundnya SMP tidak lulus. Dan dia adalah mantan OB kantor. Pada waktu itu dia sudah kurang lebih 1 tahun bekerja sebagai OB kantor. Dan one day dia bilang sama saya, "Pak, saya mau jadi agent property atau sales property." Saya bilang, wow, dengan background SMP tidak lulus, dia mau jadi seorang sales property, ya menurut saya chance untuk sukses kecil. Tetapi saya tidak mau mematahkan semangatnya. Saya bilang, oke, kamu bisa menjadi sales property atau agent property. Pertama saya berpikir, dia akan bermain properti murah dengan harga mungkin 100-200 juta. Tetapi ternyata setelah 3 bulan, 4 bulan dia bekerja sebagai sales property, dia bisa menaikkan spanduk di area strategis, area komersial di Surabaya Pusat. Dan itu sungguh mencengangkan saya, karena bannernya cukup banyak dan sangat dominan di area tersebut. Dan banyak sekali listingannya itu yang bisa eksklusif. Saya cukup surprise, karena banyak dari tim saya yang kebetulan pendidikannya kuliah, sudah S1, kesulitan untuk mendapatkan eksklusif listing. Tetapi orang ini SMP tidak lulus, mantan OB, itu bisa mendapatkan eksklusif listing dalam jumlah yang cukup banyak. Terus kemudian one day saya iseng, saya berkata pada dia, "Coba saya ingin ikut kamu pada saat kamu ada appointment untuk presentasi listing." Terus kemudian one day dia mengajak saya, "Oke Pak, saya ada." Terus kemudian saya ikut. Saya ingin tahu gimana strategi dia mendapatkan eksklusif listing. Ternyata sungguh sangat mencengangkan. Ternyata tidak ada ilmu yang istilahnya yang cukup sophisticated. Ternyata setiap kali dia presentasi, dia hanya bilang begini, "Pak atau Bu, titipkan properti Ibu atau Bapak sama saya, pasti laku." Dan statement itu dia ulang berkali-kali, "Pak, titipkan properti Bapak kepada saya, pasti laku." Simple, sebuah pernyataan yang sederhana, pernyataan confident yang tinggi, diulang berkali-kali, dan ternyata apa yang terjadi? Benar, dia diberikan kesempatan oleh vendor, oleh penjual, untuk mendapatkan hak eksklusif memasarkan listingan mereka. Tetapi dengan catatan memang, dia orangnya rajin sekali. Dia rajin untuk pemasaran melalui flyer, melalui anything, open house, ya kan. Dia kerjakan dengan luar biasa dan memang ternyata membuahkan hasil. Jadi sekali lagi di dalam mendapatkan exclusive listing, kunci paling utama adalah self-confident yang tinggi. Terus hal yang kedua di dalam mendapatkan exclusive listing adalah dengan cara membangun relationship dulu dengan calon vendor. Banyak agent pada waktu ketemu dengan calon penjual langsung masuk ke dalam bisnis. Mereka menyerahkan kartu nama, mereka langsung mengungkapkan alasan mereka datang. Dan akhirnya yang terjadi apa?
banyak terjadi yang namanya penolakan dan akhirnya penjual tidak bersedia untuk mengeksklusifkan listingan mereka kepada Anda. Jadi apabila saya punya waktu kurang lebih 1 jam di dalam presentasi, biasanya setengah jam atau setengah dari waktu itu saya membangun yang namanya relationship. Saya membangun relationship ini bahasa kerennya, bahasa Jawanya adalah bahasa basi. Saya istilahnya bertanya background dia, anything, hobi dia, yang bisa membuat saya masuk kepada dia. Misal nih, saya lagi berjalan-jalan terus kemudian saya melihat foto dia ada memancing. Maka saya akan ngomong mengenai hal memancing. Dan apabila dia senang dengan kita, senang dengan Anda, maka eksklusif itu menjadi sangat mudah. Nah, jadi gunakanlah teknik mirroring. Kesamaan akan membuat Anda disukai oleh vendor. Anda sama dalam hal misalnya sama satu daerah, atau sama hobi, atau sama alumni sekolah mana, itu membuat Anda lebih mudah mendapatkan yang namanya exclusive listing. Terus yang terakhir di dalam mendapatkan exclusive listing adalah punyalah sebuah skenario di dalam melisting. Jadi saya punya yang namanya sebuah skenario. Jadi begitu datang, skenarionya adalah A, B, C, dan seterusnya. Dan biasanya juga saya setiap kali melisting, saya membawa yang namanya proposal listing. Di mana di dalam proposal listing, saya juga ada yang namanya harga pembanding atau properti-properti yang saya berhasil jual. Saya tunjukkan kepada calon penjual sehingga penjual tidak menetapkan harga yang terlalu tinggi terhadap properti mereka. Terus kemudian di dalam proposal itu juga saya memberikan edukasi mengenai pemasaran properti. Terus juga saya memberikan edukasi mengenai marketing plan saya apabila si penjual memberikan saya kesempatan di dalam listing propertinya. Dengan adanya proposal di dalam listing tersebut, membuat Anda terlihat lebih profesional. Dan kemungkinan besar Anda bisa mendapatkan eksklusif listing tersebut. Itu adalah tips mengenai bagaimana Anda bisa mendapatkan listing secara eksklusif. Semoga konten ini dapat berguna bagi Anda dan salam closing, salam properti. Thank you.